Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Saya berharap kakak-kakak dalam kondisi yang baik dan tetap bersemangat untuk menyiapkan bahan ajar bagi anak-anak sekolah minggu. Dalam setiap bacaan Alkitab yang kita ulas, kami berharap ini juga boleh menjadi berkat bagi kakak-kakak. Firman Tuhan ini juga boleh menyapa kakak-kakak semua dalam situasi dan kondisi apapun. Sehingga dengan demikian, pesan firman Tuhan ini ketika boleh menyapa kita secara pribadi, maka dengan leluasa juga kita bisa menyampaikan firman Tuhan ini untuk anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan bagi kita juga untuk ikut layani. Baiklah kakak-kakak, kita mempersiapkan bahan ajar dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12 dengan judul bahan ajar kita belajar dari kisah kebangkitan Yesus, Tuhan bangkit. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Yuk berdoa. Bapa di surga, kami bersiap untuk menyiapkan bahan ajar kami. Bapa kiranya boleh bimbing dan sertai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, kita mau menyimak bahan Alkitab yang akan disampaikan Kak Pendeta Hendra. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas kisah dalam Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakan kisah ini dari Alkitab terjemahan baru ya, edisi yang pertama itu ya. Mari kita membukanya, Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan, kakak-kakak. Mari kita susuri ayat per ayat dari teks bacaan kita ini, kakak. Jadi di ayat 1 kita menemukan bahwa ada satu bagian penting nih ya, bahwa pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, jadi kan Tuhan Yesus mati pada hari Jumat Agung, lalu mereka ada Sabat di hari Sabtu, dan pagi-pagi benar setelah Sabat lewat, mereka berangkat untuk memberikan apa yang menjadi tradisi pada saat itu, untuk seorang jenazah akan diberikan rempah-rempah yang mereka sediakan. Tapi apa yang mereka bayangkan, mereka akan berjumpa dengan tubuh yang mati, ternyata mereka mendapati, di ayat kedua ada kata mendapati, bahwa pintu atau penutup dari kubur itu telah terguling. Lalu mereka menceknya, di ayat 3 disebutkan setelah masuk, jadi mereka sempat masuk dulu, dan mereka melihat tidak menemukan mayat Yesus ada di situ. Nah, yang menarik di ayat yang keempat disebutkan mereka termangu-mangu. Jadi mereka heran, ini ada apa ini? Begitu. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat kita menemukan bahwa kebangkitan Tuhan itu memang sangat mengherankan. Mereka nggak ngebayangkan itu bisa terjadi.
Yesus yang sudah disalib pasti mati. Tapi ternyata mereka menemukan sesuatu yang mengherankan. Nah, di tengah keheranan-keheranan itu, apa yang dilakukan Tuhan? Nah, di ayat yang kelima disebutkan, di tengah situasi yang mereka heran tapi juga takut karena, kok bisa begini, sesuatu yang nggak mereka sangka terjadi itu. Lalu ada seseorang yang berpakaian begitu putih, yang begitu berkilau-kilauan, lalu menyapa mereka. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 5 menyebutkan hal itu. Lalu ia mengatakan, orang ini mengatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Nah, apa yang dikatakan telah bangkit itu lalu dibarengi dengan satu pesan, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Jadi apa-apa yang terjadi pada Yesus sebenarnya sudah dikatakan ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka di Galilea. Dan ayat 7 menjelaskan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Dan di ayat yang ke-8 kita menemukan, maka setelah orang itu yang pakai berkilau-kilauan, di teks lain, di kisah paralel disebutkan itu ada malaikat Tuhan, mereka menjadi ingat perkataan Tuhan Yesus itu, lalu mereka kembali dari kubur itu dan menceritakan semuanya. Jadi sesungguhnya Tuhan tuh di tengah keheranan kita, ketidakpercayaan mungkin, ketakutan belum masuk dalam benak mereka, Tuhan tuh terus mengingatkan para murid-murid tentang apa yang sudah diajarkan supaya mereka apa? Tujuannya menjadi percaya akan kebangkitan Tuhan. Dan kisah ini dilanjutkan dengan ayat yang 10 ketika disebutkan beberapa nama dari perempuan-perempuan ini. Ini unik sekali, Injil Lukas memang mengangkat perempuan menjadi pribadi-pribadi yang penting dalam Injilnya, maka nama-namanya disebut nih. Penyebutan nama ini pasti mengandung sebuah pesan yang kuat, bahwa nama-nama ini adalah nama-nama pribadi-pribadi yang ada hidup di sekitaran Tuhan Yesus, dan mereka adalah orang-orang yang memberitahukan kepada para rasul-rasul tentang kebangkitan itu. Tapi dalam tradisi pada saat itu, walaupun banyak kan ya, bukan hanya satu orang, tapi beberapa disebutkan dalam teks kita. Bahkan Injil Lukas menyebutkan di ayat 10, perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka. Jadi banyak, saksinya banyak. Tapi para laki-laki ini, para murid-murid Yesus tidak mempercayainya. Bahkan di ayat 11 disebutkan, seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Nah, teks kita mengatakan bahwa ada sesuatu yang mereka nggak percaya. Tapi ayat 12, ternyata Petrus tetap saja mau berangkat untuk memeriksanya. Dan ini penegasan di ayat yang ke-12 tentang kebangkitan itu sungguh nyata. Petrus masuk menjenguk ke dalam, ayat 12 disebutkan itu. Ia melihat, jadi masuk dan melihat. Dan mulai mereka, ia bertanya-tanya, apa ini? Ini mengherankan sekali. Karena sesungguhnya kebangkitan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi dalam kisah ini kita belajar bahwa kebangkitan Tuhan itu sering mengherankan, membuat banyak orang yang nggak masuk akalnya, kok bisa ya bisa bangkit. Tapi di tengah situasi yang mengherankan itu, Tuhan tuh sungguh-sungguh mengingatkan, membuat para muridnya menjadi percaya. Makanya kisah-kisah selanjutnya nanti ada kisah-kisah penampakan Tuhan Yesus yang sebenarnya tujuannya membuat para murid menjadi percaya akan kebangkitan Yesus. Dan yang utama adalah kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh nyata. Kita mau mengajak adik-adik, kakak-kakak untuk bisa meyakini bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ini seringkali nggak masuk akal, tapi Tuhan tuh sebenarnya sudah memberitakannya, memberikan pengajaran pada banyak kisah-kisah pengajaran Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus yang akan menderita, mati, dan bangkit. Dan sungguh banyak sekali saksi mata mengatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Adik-adik perlu meyakini itu sehingga dia ketika mendengar berita-berita tentang Tuhan itu tidak sungguh-sungguh mati, dia digantikan, bahkan dia tidak bangkit, mereka tetap teguh, percaya bahwa banyak saksi iman, para perempuan-perempuan itu jumlahnya banyak. Petrus sendiri melihat, masuk ke dalam dan melihat ada mayat Yesus, bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Maka ketika anak-adik percaya, adik-adik sungguh-sungguh percaya, anak-anak sungguh-sungguh percaya, dia akan sungguh-sungguh meyakini Allah yang bangkit, yang menebus dosa kita itu, sungguh-sungguh juga Allah yang hidup sampai dengan saat ini. Sehingga adik-adik selalu percaya apapun pergumulan yang ada. Nah, penting untuk kita memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang bangkit melalui kisah ini.
Nah, demikian kakak-kakak, semoga kakak-kakak bisa menyampaikan pesan ini kepada adik-adik tentang kisah Tuhan Yesus yang bangkit. Sampai jumpa, dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12, dan kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Jennifer Koten. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12 dengan judul bahan ajar kita belajar dari kisah kebangkitan Yesus, Tuhan bangkit. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Yang menyampaikannya adalah Kak Jennifer Koten. Mari Kak Jennifer. Kita akan melanjutkan bahan ajar selanjutnya masih dengan tema yang sama, belajar dari kisah kebangkitan Yesus dengan judul Tuhan Bangkit, Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 dengan pembicara saya Pendeta Jennifer Giovanni Koten. Kita masuk dalam tujuan pembelajaran di kelas Batita. Pertama, anak mengetahui Tuhan Yesus bangkit. Kedua, anak mampu berkata Tuhan Yesus bangkit. Metode mengajar. Nah, alat peraga di sini GSM bermain peran. Minta bantuan GSM lain memakai baju hitam seperti sedang melayat masuk ke dalam kelas sambil menangis. Lalu GSM yang bercerita bertanya kepada kakak yang menangis, "Kenapa kakak menangis?" Lalu GSM yang bermain peran menceritakan bahwa dia menangis karena dia sedang sedih. Orang yang dikasihinya meninggal. Masuk dalam cerita, GSM dapat memberitahu kepada ASM bahwa ketika ada orang yang meninggal, maka biasanya orang yang ditinggalkan akan bersedih. Karena ketika orang meninggal, maka dia tidak akan bersama-sama dengan kita lagi. GSM dapat menunjukkan gambar kuburan bahwa ketika orang meninggal, mereka akan dikuburkan. Kita tidak akan bisa bertemu mereka lagi. Hal ini yang mungkin dirasakan murid-murid Yesus. Mereka yang tadinya selalu bersama-sama harus berpisah karena kematian Yesus di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mati, maka murid-murid bersedih. Mereka berpikir tidak akan bisa bertemu Tuhan Yesus lagi. Sehingga murid-murid Yesus yang perempuan hendak membawa rempah-rempah ke kubur untuk mengurapi kepala, wajah, kaki, dan tangan Yesus. Mereka juga ingin menaburkan rempah-rempah itu di sekitar tubuh Yesus. Hal itu adalah tradisi bangsa Israel zaman dulu, yakni pergi mengunjungi orang yang sudah meninggal sebagai tanda terima kasih mereka kepada Yesus. Nah, GSM bisa bertanya nih kepada adik-adik. Adik-adik, ada yang sudah pernah ke kuburan? Misalnya melayat opungnya, atau melayat om tantenya, atau orang-orang terkasih yang sudah meninggal. Nah, itu semua kita lakukan sebagai tanda terima kasih untuk mengenang jasa-jasa orang yang pernah hidup di kehidupan kita. Nah, dalam cerita, pagi-pagi benar murid-murid Yesus yang perempuan pergi ke kubur Yesus, tetapi mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Di sini GSM dapat menjelaskan bahwa orang Israel dahulu dimakamkan di dalam goa. Jadi mayat Yesus dibaringkan di sebuah batu yang ada di goa ya. Seperti yang ada di dalam gambar, GSM bisa bercerita menggunakan gambar, baik itu di print atau bisa juga memakai proyektor atau laptop ya, bisa juga. Lanjutkan cerita, lalu pintu gua itu akan ditutup dengan sebuah batu besar nih. Namun saat para murid tiba di gua, mereka justru dikejutkan karena bukan hanya batu penutup gua sudah terguling, tetapi mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Di sini GSM dapat menunjukkan ekspresi termangu-mangu murid Yesus, yakni termenung, terdiam karena sedih, kecewa, bingung, terkejut. Mereka terkejut karena berpikir mayat Tuhan Yesus hilang.
Nah, sampai tiba-tiba ada dua malaikat berdiri dekat mereka, berkilauan, yang membuat mereka ketakutan dan menundukkan kepala. Malaikat itu berkata, "Yesus tidak ada di antara orang mati. Ia telah bangkit." Malaikat itu mengingatkan murid-murid bahwa Yesus sudah pernah berkata kepada mereka, ia akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara lain. Tetapi banyak di antara mereka yang menganggap perkataan itu tidaklah benar. Nah, melalui cerita Alkitab ini kita dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati untuk selamanya. Tuhan Yesus bangkit. Ia berkuasa atas kematian sekalipun, sebab ia adalah Tuhan. GSM dapat mengajak ASM untuk menyerukan Yesus bangkit. Pertama-tama volume kecil dulu nih, kakak-kakak. Yesus bangkit. Lalu lebih tinggi volumenya adik-adik. Yesus bangkit. Lebih tinggi. Yesus bangkit. Lebih tinggi. Yesus bangkit. Nah, jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Masuk ke dalam aplikasi pertama, ASM sudah tahu nih bahwa Yesus bangkit. Karena Yesus adalah Tuhan, maka ia mampu bangkit sekalipun ia sudah mati. Kedua, GSM mengajak anak bernyanyi KJ 188, Kristus bangkit, soraklah. ASM diajak menyerukan kepada semua orang bahwa Yesus bangkit. Jadi nanti pas nyanyi Kristus bangkit, soraklah bisa seperti ini. Kakak-kakak, misalnya laki-laki dulu nih, Kristus bangkit, soraklah. Lalu perempuan, haleluya. Laki-laki lagi, dan seterusnya, atau sebaliknya. Nah, gitu ya. Walau mungkin banyak yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit, tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, ayat hafalannya Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia bangkit. Nah, jadi sama nih seperti kita adik-adik, bahwa kita itu tidak melihat kejadian Tuhan Yesus bangkit, tetapi kita mendengar dari berita firman Tuhan. Dan berbahagialah setiap kita yang tidak melihat tetapi percaya. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Jennifer Koten yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Maria Ivon. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Lukas 24 ayat 1-12 dengan judul Belajar dari Kisah Kebangkitan Yesus, Tuhan Bangkit. Kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil yang akan menyampaikannya adalah Kak Maria Ivon. Mari Kak Maria Ivon. Shalom para kakak, kembali lagi berjumpa dengan saya Kak Ivon dari GKI Kranggan. Nah, saya izin share screen ya. Oke, Tuhan bangkit. Bacaan diambil dari bacaan Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Tujuan pembelajarannya adalah bentar ya. Nah, tujuan pembelajaran kelas kecil, anak tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Yang kedua, anak memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang lain. Usulan alur cerita. Yang pertama diawali dengan kuis Alkitab. Lalu
murid-murid Yesus yang perempuan yaitu Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus mengunjungi makam Tuhan Yesus membawa bunga dan rempah-rempah. Lalu narasikan, oh batu sudah terguling, kubur kosong. Nah, mereka bertemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Awalnya mereka tidak percaya, tetapi teringat akan perkataan Tuhan Yesus, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Oke, selanjutnya memberitakan kepada Rasul Yesus yang lainnya kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita narasikan lagi, kita ulangi lagi bahwa perempuan itu memberitakan kepada para Rasul Yesus yang lain kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita juga ya adik-adik, kita bisa bercerita tentang Tuhan kita yang sudah bangkit lewat perbuatan baik. Baik. Nah, sekarang kita mulai dari kuisnya. Ya, it's a quiz time. Ini ada gambar. Nah, peristiwa apakah ini? Ini adalah mukjizat Tuhan Yesus yang pertama pada saat pernikahan, pesta pernikahan di Kana. Ya, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Adik-adik coba, bak, ini peristiwa apa? Oh ya, ini Tuhan Yesus mencelikan orang buta. Lalu, peristiwa apakah ini? Adik-adik pasti tahu ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Wah, ini karya-karyanya Tuhan Yesus nih. Terus, nah ini dia. Ini Tuhan Yesus dieluk-elukan, wah naik keledai. Terus ada daun palma ya. Mereka berteriak ucapan Hosana. Nah, kalau peristiwa ini disebut peristiwa Minggu Palma. Lalu kita tunjukkan lagi gambar. Nah, ini adik-adik pasti tahu nih. Ini di saat-saat ini nih filmnya banyak beredar di bioskop ya, banyak ditayangkan di bioskop-bioskop kesayangan kita nih. Perjamuan terakhir tuh, The Last Supper. Nah, gambar selanjutnya. Wah, ini apa adik-adik? Ini peristiwanya menyedihkan nih. Ya, Tuhan Yesus disalibkan. Kita bisa menambahkan ya, Tuhan Yesus disalibkan dan Tuhan wafat di kayu salib. Lalu gambar ini apa nih adik-adik? Nah, mungkin ada yang tahu, ada yang belum ya, kakak-kakak. Nah, ini adalah peristiwa Tuhan Yesus dimakamkan. Nah, inilah cerita dimulai. Seperti alur yang tadi saya sudah utarakan di depan ya. Nah, setelah kita cerita, terus aplikasinya. Pada adik-adik gimana sih caranya menceritakan kabar sukacita kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa tunjukkan gambarnya, ya kita bisa cari ya, kakak-kakak juga bisa menambahkan. Nih, ramah dengan teman, mau menyapa dan jika disapa juga kita membalasnya dengan baik ya, tersenyum, terus nah ini bersikap sopan dengan siapapun. Lalu mau membantu orang tua, ini membantu mama nih lagi cuci piring. Mau mengajak adik bermain, adik yang lebih kecil ya. Membantu mengikatkan tali sepatu adik. Pokoknya menolong lah nih. Bisa cari gambar yang lain. Nah ini menolong teman yang jatuh. Mau berbagi. Dan para kakak bisa tunjukkan gambar-gambar yang lain. Nah ayat hafalan dari Roma 6 ayat 11b. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Usulan lagu tema, Ku Suka Menuturkan dari Kidung Jemaat 427 ya. Syairnya bagus, Ku Suka Menuturkan Cerita Mulia. Itu memberitakan sukacita tadi. Jadi nyambung dengan tujuan pembelajaran kita tadi di awal ya, para kakak. Nah, usulan aktivitas mencari kata-kata tersembunyi. Kata-katanya ada 16 nih. Adik-adik cari ya. Contohnya nih palma. Nah, ada tuh.
Terus cari coba Yesus bangkit. Nomor 3, Yesus bangkit. Mana ya? Yesus bangkit. Nah, itu dia. Ada. Nah, oke. Selesai para kakak. Saya kasih pantun dulu ya. Dari Lakranggan sampai ke Matraman. Mampir dulu membeli buah selasi. Selamat mempersiapkan cerita firman Tuhan. Sekian dulu kuhaturkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Maria Ivon untuk usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Felix. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Lukas 24 ayat 1-12. Belajar dari kisah kebangkitan Yesus, Tuhan bangkit. Kita mau mendengarkan usulan metode di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Felix. Mari Kak Felix. Halo kakak-kakak, kembali berjumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu untuk pelayanan kita di tanggal 20 April tahun 2025, di mana di hari Minggu itu kita akan bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Nah, saat ini saya akan bersama-sama mengajak kita untuk menyampaikan metode penyampaian cerita kelas besar dengan tema atau judul cerita belajar dari kisah kebangkitan Yesus, Tuhan bangkit, dengan bacaan Alkitab dari Lukas pasal 24 ayat 1-12. Nah, untuk tujuan yang diberikan sesuai dengan bahan ajar kita, yakni anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kemudian yang kedua, anak memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang lain. Ya, jadi pertama anak diajak untuk percaya tentang atau akan kebangkitan Tuhan Yesus, dan anak diajak untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, untuk pembukaan cerita, saya mengusulkan untuk kakak-kakak dapat menanyakan kepada adik-adik kelas besar tentang pengalaman mereka ketika mengalami suatu hal yang tak terduga. Nah, hal tak terduga ini tentunya bisa bermacam-macam, ya. Misal mendapat hadiah atau kejutan yang tidak terduga, yang tidak mereka bayangkan gitu ya. Ketika misal mereka berulang tahun, kemudian dapat kejutan, itu kan merupakan hal yang terduga. Atau hal-hal lain, misal mengalami peristiwa yang mungkin menakutkan ya secara tiba-tiba, ya tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba terserempet motor gitu ya, dan hal-hal tak terduga lain. Mungkin tanyakan kepada adik-adik kelas besar apa yang menjadi perasaan mereka ketika mengalami hal-hal yang tak terduga dalam hidup mereka, ya. Apakah mereka senang, ya, apakah kaget atau seringkali bingung, bahkan belum memahami apa maksud dari hal tak terduga yang mereka alami. Nah, baru katakan bahwa ketika mengalami hal tak terduga, ya, para murid Yesus pun memiliki banyak reaksi, ya. Mungkin bisa direview kisah Jumat Agung ketika para murid Yesus harus mengalami hal tak terduga di mana guru mereka, Yesus sendiri, ditangkap, kemudian diadili dan akhirnya disalib. Ceritakan bagaimana banyaknya reaksi, ya. Para murid ada yang ketakutan, ya, ada yang kemudian menyembunyikan diri dan lain sebagainya, ya. Dan ternyata bukan hanya saat Tuhan Yesus disalib dan menderita, ya, ketika Tuhan Yesus bangkit pun ada banyak reaksi yang terjadi, ya, yang ditunjukkan oleh para murid Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit. Baru masuklah ke dalam isi cerita, ya, ceritakan
tentang bagaimana setelah kematian Yesus, sang guru, para murid itu mengalami rasa atau perasaan duka yang mendalam. Dan diceritakan dalam bacaan bahwa pada hari pertama minggu itu, ya, Maria Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus dan juga perempuan-perempuan lain yang bersama mereka itu pergi membawa rempah-rempah, ya, ke kubur Yesus. Nah, rempah-rempah ini bisa dijelaskan, ya, bahwa pada tradisi pada masa itu ketika ada saudara atau keluarganya yang meninggal, budaya memberikan rempah-rempah untuk jasad atau jenazah anggota keluarga yang meninggal itu merupakan hal yang lazim pada saat itu. Dan hal itu dilakukan sebagai tanda hormat, ya, kepada yang meninggal. Dan hal ini juga dilakukan oleh para perempuan yang datang pagi-pagi benar ke kubur Tuhan Yesus. Ya, mereka ingin membawa rempah-rempah untuk jenazah Tuhan Yesus sebagai wujud tanda hormat mereka kepada Yesus, sang guru mereka. Nah, dalam perjalanan ke kubur, bisa jadi mereka juga bingung gitu ya, bagaimana cara membuka batu penutup kubur itu, ya. Karena pada waktu itu kubur itu biasanya di dalam semacam gua gitu ya, yang ditutup dengan batu besar. Nah, tetapi ya, dalam kebingungan mereka, ternyata setelah mereka tiba di kubur, di depan kubur itu, mereka terkejut karena melihat batu penutup kubur itu sudah terguling dan jenazah Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur, ya. Kemudian ketika mereka masih terkejut, muncullah ya dua orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dan para perempuan itu ketakutan ya ketika melihat ada dua orang muncul itu dengan pakaian berkilau-kilauan, mereka ketakutan ya dan menundukkan kepala mereka. Ya, sekali lagi ini merupakan bentuk reaksi ya dari pengalaman atau peristiwa tak terduga yang mereka alami saat itu. Dan ketika mereka sedang ketakutan, dua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Ya, jadi sampaikanlah berita dari dua orang yang pakainya berkilau-kilauan itu, ya, sampaikan secara lengkap ya, sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Ya, supaya adik-adik juga bisa memahami cerita ini secara utuh. Ya, jadi sampaikan tentang berita yang disampaikan dua orang itu. Kemudian setelah mereka mendengar akan apa yang dikatakan dua orang itu, mereka kemudian tiba-tiba teringat akan perkataan Yesus, di mana Yesus pernah mengatakan sama seperti yang dua orang itu katakan kepada mereka saat itu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka pulang ya dan menceritakan pada para rasul atau murid yang lain tentang apa yang mereka lihat dan saksikan pada peristiwa Minggu pagi itu. Nah, awalnya para murid tidak percaya apa yang dikatakan perempuan itu. Para murid menunjukkan sebuah respon atau reaksi seseorang ketika mengalami hal tak terduga, ya. Mungkin mereka awalnya tidak percaya, ya, dan hal itulah yang ditunjukkan oleh Petrus, ya. Di tengah ketidakpercayaannya, Petrus kemudian bangun, ia berlari dan kemudian melihat langsung ke kubur itu. Petrus ingin membuktikan apakah yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu benar atau tidak. Kemudian Petrus pergi dan melihat bahwa memang kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Nah, kemudian aplikasinya, kakak-kakak dapat menyampaikan bahwa sama seperti para perempuan dan murid Yesus yang terkejut, ya, mengalami peristiwa atau hal yang tak terduga dalam kehidupan mereka, ya.
kita pun sebenarnya juga dapat terkejut ketika mengalami hal yang tak terduga dalam kehidupan kita. Ya, entah itu hal menyenangkan, menyedihkan, hal yang membuat kita bingung, ya, katakan bahwa peristiwa keterkejutan kita juga pernah dialami oleh para murid. Namun sekalipun kita terkejut, ya, dengan hal-hal tak terduga yang mungkin bisa tadi yang menyenangkan, menyedihkan, ya, ajak adik-adik kelas besar untuk tetap percaya bahwa dalam peristiwa tak terduga sekalipun, di situ Allah tetap dan sedang berkarya dalam kehidupan mereka. Ya, ceritakan bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Allah seringkali menunjukkan, ya, dirinya melalui hal-hal tak terduga, termasuk, ya, melalui peristiwa Tuhan Yesus yang bangkit pada minggu pagi itu. Kemudian ajak ASM, ajak adik-adik kelas besar untuk menceritakan, ya, setiap karya Allah dalam hidup mereka, mungkin karya Allah yang mengejutkan, yang tak terduga, ceritakan itu kepada adik-adik kelas besar. Nah, untuk aktivitas saya mengusulkan untuk kakak-kakak dapat mengajak adik-adik kelas besar membentuk kelompok, ya, bisa 5-6 orang, ya, disesuaikan dengan jumlah atau jumlah adik-adik kelas besar. Kemudian ajak adik-adik untuk bermain bisik berantai dari ayat Alkitab. Ya, ayatnya bebas, silahkan. Dan tujuan dari permainan ini tentunya mau mengajak adik-adik untuk menyadari panggilannya dalam memberitakan kasih Tuhan kepada sesama. Ya, untuk adik-adik menyadari bahwa panggilannya untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada sesama di sekitarnya. Ya, entah itu teman atau siapapun. Ya, dan ayat hafalannya saya mengusulkan diambil dari Lukas 24 ayat 9. Ya, setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid, ke-11 rasul, dan kepada semua saudara yang lain. Ya, jadi ayat ini menjadi panggilan atau ajakan untuk adik-adik juga menceritakan, ya, setiap karya Allah dalam hidup mereka kepada orang-orang yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu kakak-kakak yang dapat saya sampaikan untuk metode penyampaian cerita kelas besar. Selamat melayani, ya. Selamat mempersiapkan diri, selamat melayani, dan kiranya Tuhan senantiasa menolong setiap kita untuk mempersiapkan bahan ajar kita dengan baik, dan adik-adik juga dapat menerima, ya, dan memahami apa yang kita sampaikan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Sampai jumpa, kakak-kakak. Kak Felix, terima kasih ya untuk kesediaan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Kakak-kakak, kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab, usulan metode setiap kelas, batita balita, kecil dan besar. Kakak-kakak juga dapat menyimak program dari YKB TV untuk aktivitas bagi anak-anak sekolah minggu, dan tentu saja lagu sekolah minggu nih bisa jadi bekal juga untuk kakak-kakak dalam mengajar anak-anak sekolah minggu. Kami telah merampungkan semua nih kakak-kakak, dan kakak-kakak bisa mengolahnya bersama dengan teman-teman satu tim, sehingga boleh makin matang dan mantap untuk menyampaikan firman Tuhan bagi anak sekolah minggu. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mohon Kau boleh bimbing berkati anak-anakmu yang masih perlu untuk mengeksplor lagi usulan metode ini sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak mengajar. Bimbing dan sertai mereka ya Bapa, seturut dengan hikmat yang Tuhan beri. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, sampai jumpa di pekan yang akan datang.